Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kita nikmat, hikmah
serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di edisi Ramadan kali ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Para pemirsa HSS TV sekalian, pada edisi kali ini kita kedatangan Ustadz Sayuti, dan ini kedatangan beliau yang kedua, dan beliau akan membawakan tausiah bertemakan Ramadan untuk kesehatan fisik dan mental. Ustadz Sayuti, gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah. Ini sudah siapkah, Pian? Ya, insyaallah. Mungkin tanpa berlama-lama kita persilakan saja Ustadz Sayuti untuk memberikan tausiahnya pada edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama li ibadihi al-minnah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa Kandangan TV yang berbahagia, kembali kita bertemu di tempat dan dalam acara ini. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sebagai seorang muslim yang tidak pernah jenuh dan membacaan puja dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, segala kurnia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita dapat mensyukurinya, dan Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Salawat dan salam mari pula kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nantinya. Dan semoga kita termasuk orang yang akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita pada hari ini berbicara tentang Ramadan untuk kesehatan fisik dan mental kita. Ada seorang non-muslim bertanya kepada temannya yang muslim. Apa katanya? Adakah di dalam kitab suci Anda ayat yang menjelaskan tentang kesehatan? Seorang muslim temannya itu menyebutkan ada. Allah berfirman di ujung ayat surah Ali Imran, surah Al-Arab gitu, ayat 31. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mensukai yang berlebih-lebihan. Jadi kita makan dan minum silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Para intelektual menganalisa kenapa di dalam ayat suci Al-Quran itu dilarang makan dan minum berlebih-lebihan. Ternyata proses pencernaan makanan dalam perut kita itu, sesuatu yang berlebihan itu, bisa saja bahwa limbah dari makanan itu tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar melalui keringat, melalui buang air kecil, buang air besar. Nah itu sebenarnya adalah limbah-limbah makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Harus keluar. Nah kalau berlebihan itu tadi, daya pencernaan kita tidak kuat lagi, maka limbah itu tidak bisa keluar. Limbah makanan yang mengendap di pencernaan inilah yang menghasilkan sumber penyakit di dalam tubuh kita. Bisa kelebihan kolesterol, bisa kelebihan asam urat, bisa kelebihan gula darah, dan sebagainya. Intinya apa? Karena berlebih-lebihan. Proses pencernaan
makanan di dalam perut kita itu seperti mesin yang terus 1 kali 24 jam itu terus berputar sekalipun kita waktu tidur. Jadi ini harus ada istirahat. Ya. Istirahat yang tidak dibebani dengan banyak input, banyak masukan, inilah dapat istirahat mesin kita ini tadi. Nah, inilah salah satu hikmah puasa. Nah, ketika pencernaan kita ini mesinnya yang diproses sudah berkurang, maka ia akan memproses limbah-limbah yang mengendap di dalam pencernaan itu tadi. Nah, ini penting jadinya. Nah, jadi ada 3 proses di dalam hal untuk kesehatan tubuh kita ini dengan puasa tadi. Pertama, dengan makanan berkurang, maka pencernaan kita ini akan memproses ulang limbah-limbah makanan yang masih mengendap itu, ada yang menjadi sumber penyakit. Ya. Pertama, dengan detoksifikasi, artinya mengenturkan limbah-limbah ini. Nah, supaya ini dapat keluar. Sebab pencernaan kita ini tidak dibebani dengan masukan baru. Nah, itu. Oleh karena itu penting sekali kalau kita buka puasa itu jangan balas dendam. Iyalah, ini karena makan pagi kadada, makan siang kadada, lalu waktu buka ini mana hore. Nah, ini kan sebenarnya kurang pas juga. Nah, jadi kita tadi. Ya, jadi proses ini kalau dalam hadis itu awaluha rahmah. 10 hari yang pertama itu adalah rahmat kasih sayang. Jadi selama itu juga proses pengelanturan, pembuangan daripada limbah ini berlangsung. Jadi inilah untungnya. Jadi demikian peredaran kita, darah lancar, pencernaan kita ini tidak lagi ada hambatan. Nah, itu salah satu hal. Itu adalah proses yang pertama. Nah, bersamaan dengan masih detoksifikasi dengan pengelanturan tadi, pembersihan bahan-bahan sisa-sisa yang limbah tadi, maka itu juga akan menumbuhkan sel-sel baru yang mati. Jadi tubuh kita ini, sel-sel tubuh kita ini banyaknya mati. Nah, dan itu mempengaruhi kesehatan. Nah, dengan limbah-limbah itu berkurang dalam waktu yang sama, selain limbah itu sudah banyak keluar, maka terjadilah rejuvenasi, atau itu adalah pertumbuhan, menumbuhkan kembali sel-sel baru yang mati tadi. Nah, itu sel baru yang mati ditumbuhkan kembali. Nah, itu dengan demikian terjadilah orang dengan apa namanya rejuvenasi, terjadilah penumbuhan sel-sel baru menggantikan sel-sel lama yang mati tadi. Nah, dari ibarat rumput tadi yang dapat kemarau sudah habisan, dapat hujan kembali rumput itu adalah penggalian pertumbuhan kembali sel-sel yang baru. Nah, ini berproses, sel baru yang menggantikan sel-sel yang mati tadi. Nah, itu kita semakin bagus, semakin sehat jadinya. Nah, kemudian proses yang terakhir, nah itu stabilisasi. Lalu sel-sel tumbuh ini sudah sempurna, nah kesehatan kita semakin bertambah. Maka limbah yang lama yang mengendap itu sudah habis lah, kan kemudian sel-sel baru sudah tumbuh kembali, maka kita sehat. Nah, itu adalah dalam segi Ramadan itu dapat mensehatkan tubuh kita itulah. Nah, itu.
Dan itulah gunanya tadi, supaya jangan berlebihan itu. Sebab apa aja yang berlebihan itu kada bagus. Nah, ya. Nah, di dalam kita berbelanja kah, kalau terlalu lebih itu berpoya-poya, ya kan? Tapi kalau kurang pada yang semestinya itu kada namanya bahil, kada bagus ya. Jadi yang tengah-tengah itulah antara bahil dengan boros, inilah itu yang bagus. Nah, itulah. Jadi itu, seperti itu juga segala sesuatu itu. Nah, dan dengan proses itu juga maka kesehatan mental kita juga diuji, dibentuk. Sebut ya Tuhan, puasa itu apa? La'alakum tattaqun, agar kami itu menjadi orang yang takwa. Jadi orang takwa itu berarti kita harus membiasakan sikap kelakuan kita bagaimana orang yang takwa. Jadi surga itu dijadikan Allah untuk orang yang takwa. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya Tuhan. Bersegera kepada ampunan Allah. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk apa? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa. Jadi itu dalam sebulan itu tingkah laku kita tuh harus menjadi membiasakan menjadi orang takwa. Bagaimana orang yang takwa? Itulah. Sebab kalau akhlak ini tidak diperhatikan, puasa aja cuma kelakuan apa segala kada, maka harus apa sesuatu kamin saiman kamin saiman la yasalahu ila jual atas. Berapa banyak orang yang puasa dan hasilnya itu hanya lapar dan dahaga, artinya kada dapat pahala. Kenapa? Kada menjaga tingkah lakunya sebagai orang takwa tadi. Nah, semakin lapar, semakin penyarikan. Anak-anak kada tahu apa sugi sarek, itu kan. Kadang-kadang di santo-santo lawannya tersinggung, dia kelaparan. Nah itu kan jadi itu sambil melatih kesabaran. Nah itu. Malam jada qaula zur fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang mengundang dosa, maka tidak ada gunanya puasanya itu. Nah itulah. Jadi kita tuh puasa tuh bukan hanya menahan makan minum, membatalkan juga, tapi adalah akhlak kita. Nah itu. Supaya ini jadi bagus akhlak kita tuh. Supaya kita itu puasa hanya lapar, pahalanya ada. Kenapa? Kada menjaga adab dalam puasa. Nah itu. Jadi adab puasa inilah sebenarnya yang dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan. Jadi itu termasuk mental, akhlak kita jadi bagus. Ya. Apalagi dalam hal ini adalah orang yang takwa itu di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang piquna fisari wadara, orang menginfakkan hartanya pada saat lapang, pada saat susah. Nah, itu ciri-ciri orang takwa. Nah, kita biasakanlah berinfak, bersedekah. Sebab kita dapat merasakan bagaimana laparnya orang yang miskin, yang tidak tentu kapan makannya. Nah, itu menumbuhkan rasa kepedulian sosial padanya. Makanya kita setelah habis puasa itu diwajibkan zakat fitrah. Karena sudah merasakan mungkin orang-orang yang kaya itu kada bisa lapar. Duit sakahandak lah. Nah, tapi dengan demikian merasakan puasa itu lapar, lalu timbul kesaduk, maka ini adalah kalau orang itu lapar kayak apa hanya makan. Nah, jadi itu adalah menumbuhkan kepedulian sosial bagi kita. Nah, makanya disuruh berinfak, sedekah. Wal qadiminal ghaidz, dan menahan, mengendalikan marah. Nah, jadi kita puasa itu mengendalikan marah. Ya Rasul, jika kamu itu dihujat orang, dibully orang, bakul ini saimun, katakan aku puasa.
Artinya menahan diri. Jadi puasa itu bukan menahan makan minum aja, tapi menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Menggibah atau mengunjing orang, ya, berdusta, apa segala itu bisa mengurangi pahala kita, dan bisa ada berpahala sama sekali. Ibarat orang mau ambil manabas itu, tabasan yang ada sempurna. Jadi ampun sawah pahumaan ini aku ada mau pakai kamu itu aja. Coba tabasan di kamu ada lingis, ada bersih. Nah itulah intinya tuh. Jadi harus kita pelihara lah itu tuh. Ibadah kita. Jadi itu dengan demikian kita sampai kepada takwa tadi. Banyaknya Idul Fitri kembali kepada fitrah kepada kesucian kita. Sebab kita pada dasarnya lahir itu dalam keadaan suci. Dan puasa jadi dosa kita terhapus, amal ibadah kita menjadi bagus, banyak, pahala berlipat ganda. Nah itu kembali kepada fitrah kita. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nah, jadi setelah kita melaksanakan puasa, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, ibadah-ibadah lainnya, maka itu adalah samping itu ya ibadah ritual harus bertambah. Hubungan kita kepada Allah, hablum minallah itu ada ibadah ritual kita. Karena ibadah sosial, hablum minannas, kita semakin bagus. Jadi sebelum kita puasa itu hendaknya bisa kita itu dari fisik kesehatan tadi kita cek kesehatan kita dulu. Jika umpamanya 3 hari sebelum puasa cek gula darah kayak apa, asam urat kita kayak apa, kolesterol kita kayak apa, HB darah kita kayak apa. Nah itu karena sudah habis puasa kayak apa, pemeriksa pulang. Nah ada berbaik ada apa. Nah itulah. Dengan demikian kita akan melihat hasilnya. Asal kita bujur disiplin. Benar untuk mantes setelah habis puasa kayak apa ibadah kita adalah peningkatan. Nah itulah. Itu seharusnya tuh terus dilanjutkan hal-hal yang bagus yang kita amalkan. Biasanya habis baca Quran sering. Ini habis puasa ada yang lagi enaknya di manakah? Itu kan kurang pas juga itulah. Jadi satu terlanjut. Coba ketakwaan tuh kan ibadah kita meningkat artinya sudah itu tuh. Nah dengan demikian kita itu benar-benar kesehatan fisik, kesehatan mental ini seimbang. Nah itu. Dan Rasulullah al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal dhaif fi kulli khair. Orang mukmin, orang beriman nang kuat dan sehat, Allah sukai dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Kalaupun kedua kondisi ini bagus, artinya orang nang mukmin itu nang kuat, nang sehat bagus ya. Nang orang ini lemah sakit baik juga sebab masih mukmin, tapi lebih baik lagi orang mukmin nang sehat tadi, nang kuat tadi. Nah ini yang kita jadi. Nah dengan demikian kita insyaallah akan sampai kepada tujuan hidup kita, masih doa sapu jagat kita, doa akhir apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hai Tuhan kami, datanglah kepada kami fid dunya hasanah, di dalam dunia kebaikan, baik. Di akhirat kayaknya bagus. Nah, jadi keseimbangan ini nah dalam puasa itu yang diperlukan. Dan ini salah satu tujuan hidup kita itu. Wa qina adzabannar, terhindar, terpelihara daripada api neraka. Artinya sudah meninggal itu ada transit di neraka langsung aja masuk surga kan gitu. Nah, jadi dengan demikian itulah sebenarnya ibadah puasa itu. Nah, dan dengan demikian kita tuh bisa melakukan sesuatunya. Silahkan dulu sebelum kita kalau ada hal-hal ini dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya.
Ini kan tentang ada masalah kesehatan nih Ustaz. Iya, iya. Misalnya tuh kita puasa terus kita niatkan juga itu diet Ustaz. Iya. Puasanya apakah sah Pak Ustaz? Ya. Ya, yang penting itu niat itu adalah lillahi ta'ala. Nah, diet itu biar kada berniat otomatis kan niat puasa lillahi ta'ala. Ya, jika kita tuh hendak ke Banjar, kada usah berniat hendak ke rantau, hendak ke Binuang, hendak ke Martopura, hendak Banjar, itu otomatis saja. Jadi diet itu mengiringi aja sebenarnya. Nah itulah. Jadi gitu tuh lillahi ta'ala. Nah, itu. Ya kalau itu bisa Jepang, coba lebih baik satu. Otomatis saja tuh. Nah itu kan. Itu aja. Uh-uh. Terus juga Pak Ustadz nih, kenapa mengapa ibadah puasa itu beda dengan ibadah lainnya? Seperti ibaratnya zakat, naik haji itu Pak Ustadz yang bisa disaksikan oleh orang lain gitu. Iya, iya. Jadi ibadah puasa ini memang kalau salat orang melihat rokok sujud jelah. Kalau zakat bahwa orang mengeluarkan duit, ada yang mengeluarkan, ada yang menerima haji, makanya saat tengah bulan berdahulu lang sakiping selamat datang ya. Tapi puasa ini ada denang tata cara. Nah itu memang lah. Muhammad Rasulullah man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang puasa secara semata iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi artinya untuk puasa itu yang penting itu intisarinya adalah bagaimana hubungan Allah dan Rasul dengan hubungan hamba dengan Rasulnya yang tahu. Masalah samping menyamping ini atau kalau gak sendiri itu bisa jangan dia tahu. Nah, bisa datang perjalanan 4 di warung sakadup dulu. Karena di rumah tuh pindah lama. Umahnya atau anaknya maklum karena bersahur tadi malam masa puasa. Nah itu kan ada tahu. Nah, jadi itu adalah karena apa? Kita dibiasakan itu agar takut kepada Allah pada saat sendirian maupun pada di keramaian. Nah itu. Jadi tekankan dalam puasa ini adalah kita tuh menjaga diri kita bukan karena takut kepada manusia. Nah, takut kepada manusia, kepada satpam, pada polisi, pada hukum. Ampun itu lengah, lalu timbul keberanian kan. Nah, tapi karena takutnya kepada Allah, nah itu. Lalu itu tetap terjaga. Nah itu itulah. Jadi bedanya itu karena paling dititikbelatkan itu adalah itu tadi. Sendiri bagaimana takut kepada Allah pada waktu sendirian dan waktu dengan orang lain. Itu. Itulah gimana puasa tadi. Terakhir nih Pak Ustadz. Ya. Ini kan kalau di bulan Ramadan itu kan setan itu dibelenggu Pak Ustadz. Ya. Tapi kenapa itu maksiat masih jalan? Nah itulah. Bahwa apabila Ramadan tiba, syaitan dibelenggu, diborgol. Ya, menurut akal kita berarti kada ada lagi buat kejahatan ya, wujud jalan. Nah, memang ada hadis Rasulullah, malah hadis sahih. Idza jaa Ramadan futuhat ababul jannah wa ghuliqat ababul nar wa suffatatil syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Nah, pertanyaan tadi bagus sekali. Kenapa kalau itu tidak lagi bulan Ramadan yang berbuat maksiat, yang mencuri macam-macam. Tapi toh masih ada. Nah, ini para ulama memang ada pendapat. Pertama makna hakiki. Makna hakiki itu artinya makna sesuai dengan tekstual memang di belenggu tadi. Cuma ada yang mengatakan bahwa di belenggu ini pengertiannya secara majazi, secara kiasan. Sebab untuk orang yang puasa, orang melakukan ibadah, kalau malamnya tarawih, baca Quran, siangnya puasa, menjaga diri daripada hal-hal yang
dosa. Maka dengan sendirinya syaitan itu kada ada kesempatan lagi seolah-olah itu diburgol. Nah, kalau ada orang yang melaksanakan kejahatan juga, sebenarnya juga kejahatan ini bukannya jadi syaitan, tapi bisa jadi nafsu. Nah itulah, ini nafsunya nih terkekang, nafsunya masih bebas. Saya kalaupun syaitan itu dibelenggu, kadang mengudut, cuma nafsunya ini kadang menahan. Nah, inna nafsan amartum bisu, sesungguhnya nafsu itu sungguh menyuruh berbuat kejahatan. Jadi bisa nafsunya ini anunya yang berperan. Nah itu. Ya, gitu. Mungkin terima kasih Pak Ustaz. Jadi kita tahu di sini bahwa puasa itu menahan diri dari, tidak hanya menahan diri dari haus, lapar dan hawa nafsu, tapi juga dapat melatih pikiran hati kita sehingga mental kita menjadi lebih kuat. Dan di sini ada satu artikel yang membaca di mana berpuasa itu berpuasa sebulan penuh secara berturut-turut ternyata dapat membuat kita gembira. Karena keluarnya hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif, produksi hormon endorfin dalam tubuh akhirnya meningkat. Dan hormon endorfin yang meningkat akan membantu meredakan depresi, stres, cemas dan rasa sakit, sehingga perasaan kita akan lebih bahagia serta semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih lagi Pak Ustadz. Demikian pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada hari ini sangat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.